Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow, wow, mantep banget nih. Bitcoin ada beberapa coin kayaknya hari ini warnanya hijau banget ya. Meskipun Bitcoinnya di atas 114 ribuan, tapi tidak berlaku buat beberapa coin yang sepertinya warnanya lebih cenderung oke gitu ya. Bahkan Ethereum juga udah naik lagi di atas 3.600-an dolar, dan begitu juga dengan beberapa coin, bahkan MemFi ya. Hari ini naik lebih dari kurang lebih 200%. Gila banget ya. Itu gila-gila banget kenaikan kurang dari 24 jam. Naiknya kurang lebih 200-an% dari MemFi. Dan selamat kepada kalian semua yang sudah profit dari MemFi. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya apa itu MemFi yang mana udah cuan banget gitu ya hari ini. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa nih yang enak buat menahan beberapa aset kripto atau untuk menghold beberapa altcoin ataupun memecoin? Saya pakai Bitget. Saya pakai Bitget sejak tahun 2021. Artinya sudah 4 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja karena trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya bisa menggunakan peer-to-peer, jadi tanpa biaya juga. Dan kalian klik aja di deskripsi video untuk Bitget, kalian bisa dapatkan kotak misteri. Ini otomatis ya. Kotak misteri senilai 20 dolar. 20 dolar itu kalau dirupiahkan kurang lebih 360.000 atau kurang lebih 400.000 lah ya. Ini lumayan banget ya. Cara cuma-cuma dari Bitget ya. Kalian klik aja di deskripsi video, kemudian selesaikan KYC-nya, ya udah dapat kotak misteri langsung dari Bitget. Itu bisa bentuk dalam Bitcoin, USDT, PGB token, PP, altcoin, memecoin ataupun Pinetok juga bisa dapatkan ya. Kalian tergantung kotak misterinya apa. Tapi nilainya sama gitu ya, 20 USDT, dan mereka juga bagi-bagi hingga iPhone 16 Pro Max bahkan 6.200 USDT. Ya banyak banget gitu ya dari Bitget ini. Dan enaknya tentu saja nggak ada namanya gangguan, maintenance, dan lancar-lancar aja gitu ya pakai Bitget ini. Jadi lancar dan enak aja gitu ya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, kali ini ada kabar balik dari Tiongkok atau China ya. Mereka akan mengizinkan peluncuran stablecoin kripto pertama mereka. Ini kita tunggu aja di kuartal keempat. Sepertinya warna hijau kelihatan banget ya. Tidak itu juga, ini kita lihat ada pernyataan menarik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, ini kan memang dia pro banget terhadap Bitcoin setelah pemilu 2024 kemarin ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa kata dia aset kripto akan memperbaiki sistem keuangan mereka, maksudnya di Amerika Serikat ya. Dan tidak hanya itu juga, ini banyak banget beberapa transaksi menarik nih ya di saat momen koreksi dalam 4 hari berturut-turut ya dari minggu lalu. Kemudian di minggu ini sedikit warna hijau meskipun belum hype banget, tapi oke lah ya. Dan Ethereum bangkit lagi. Ini kita lihat ada pause ya, pause misterius. Ini membuat wallet baru lagi. Bahkan mereka menerima hingga 11.062 Ethereum atau lebih dari 40,74 juta dolar dari Falcon X, yang mana ini terjadi hanya 1 jam yang lalu ya. Bahkan selama 3 hari terakhir mereka ini telah membuat 5 wallet baru dan mengumpulkan 147.591 Ethereum atau jika didolarkan 541 jutaan dolar. Wow, gila banget ya. Ini terdiri dari wallet dari Falcon X, Galaxy Digital, dan BitGo. Wow, ini benar-benar luar biasa banget ya transaksi dari Ethereum. Karena kita lihat Ethereum ini masih dinantikan banget buat alt season. Karena kita lihat di tahun 2021 setelah halving Bitcoin ketiga ya, 2020 halvingnya, kemudian tertingginya 2021, ETH gila-gilaan banget naiknya. Bahkan dinantikan lagi setelah halving Bitcoin yang keempat tahun kemarin 2024. Dampaknya diprediksikan tahun ini adalah tahun yang krusial buat Bitcoin maupun altcoin ya, tahun 2025 ya. Dan mereka itu terjadi dominan di kuartal keempat. Kuartal keempat itu adalah antara bulan Oktober, November, dan Desember. Artinya di kuartal keempat udah siap-siap. Jangan FOMO-nya udah di bulan-bulan tersebut. Nah, dikhawatirkan bukannya cuan malah nyangkut. Karena di tahun 2026 ya, itu biasanya terjadi koreksi sebelum menuju halving Bitcoin selanjutnya. Makanya perlu diperhatikan tentang hal tersebut ya. Karena siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali masih berlaku banget buat tahun ini. Karena kalian lihat ya, nyangka nggak? Di tahun 2025 ini, Bitcoin udah stand-nya di atas 100 ribuan dolar. Gila banget nih. Bahkan kita lihat ya, ini ada seekor whale yang beli ya hingga 101.131 Ethereum terjadi selama 2 hari
atau setara dengan 364 jutaan dolar. Artinya apa? Mereka banyak sekali melakukan entry terhadap beberapa altcoin, bahkan salah satunya dari Ethereum menjadi pusat perhatian saat ini. Tidak hanya itu juga, ya, ini James Wynn, ini salah satu trader proprietor yang cukup kontroversial karena banyak mengambilkan cuan juga di sini, tapi banyak juga lossnya. Tapi lebih dominan ke arah cuan, dan ini kita lihat dia mau masang long, ya, long position buat PP. Nah, artinya buat PP ya kita lihat aja sih bullish ke depannya, bahkan well seperti James Wynn aja trade profesional, dia meyakini bahwa PP di kemudian hari akan terjadi pemompan yang oke banget nih. Nah, sebelum ngomong-ngomong saya akan bahas tentang PP karena banyak banget yang minta request tentang token ini, karena mereka juga sudah ada di X ataupun lagi heboh juga di Telegram ya. Tapi ingat ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri, karena bermain matching itu sangat berisiko, bisa naik sampai dengan 5%, bisa juga langsung hilang. Yes, itu adalah PP Coin ya. PP lagi-lagi hari ini kita lihat ya, lumayan banget naiknya, bahkan di atas 5,47%. Bahkan kita lihat market mereka global hari ini naik hingga 4,42 miliar dolar. Dan sepertinya lebih dominan warnanya hijau ya. Hari ini 24 jam terakhir sebenarnya dari semalam itu udah kelihatan warna hijau dari beberapa altcoin dan meme coin. Nah, di sini ada sisi menariknya dari PP. Kenapa? Holder mereka lagi-lagi meningkat drastis ya. Bahkan mereka mencapai puncak tertinggi sepanjang masa dari holder PP tersebut. Hal tersebut juga terlihat dari holder harian mereka yang mana benar-benar naik drastis ya. Bahkan di tanggal 3 Agustus naik hingga 179 holder baru. Sebelumnya juga di hari besoknya itu 390 holder baru, disusul oleh sebelumnya juga hingga 400-an, bahkan hingga 870 holder baru ya yang melakukan entry terhadap PP karena mereka mengetahui sebelum di kuartal keempat adalah momen krusial buat tahun 2025 ini ya, buat puncak tertinggi dari Bitcoin. Nah, kita lihat bahkan ada di beberapa yang masih menarik dari ETH dan Bitcoin, dan PP adalah salah satu meme yang paling banyak dinantikan oleh beberapa para trade secara global. Tidak hanya itu juga ya, meme season yang menarik yang ditunggu-tunggu adalah selain dari Dogecoin, Shiba Inu, ya jelas ada PP, ada Mudeng, ada Mocoin, ada Pengu, ada Fartcoin, dan banyak banget yang benar-benar dinantikan oleh komunitas dari meme altcoin atau meme coin ya. Nah, kita lihat di holder tanggal 5 Agustus juga naik hingga 250 holder baru, kemudian sebelumnya di hari kemarin ya, itu naik hingga 393 holder baru, dan sampai saat ini ya holder mereka sudah mencapai tertingginya, bahkan melebihi dari 473.378 holder PP. Jadi wah, benar-benar menyala banget sih ya buat si PP ini. Dan tidak hanya itu juga, ada beberapa hal menarik lainnya. Beberapa komunitas meyakini bahwa PP ya dominan warnanya bullish, bahkan di CoinMarketCap ya tren komunitas mereka melebihi dari 97% ya yang menyatakan bahwa PP di kuartal keempat adalah momen bullishnya. Dan kita lihat juga bahwa beberapa exchange pun udah banyak yang ngerti tentang gambar PP, menandakan apakah tanda-tanda bakal pemompan bakal terjadi, termasuk Poloniex Exchange yang sepertinya rutin banget ya gambar tweet yang bernuansa PP. Di kemarin juga ya, kemudian ada gambar PP yang menarik, sedang memilih gambar PP juga lainnya dengan karakter meme bernuansa boneka gitu ya dari PP tersebut. Jadi ya udah, kita tinggal tunggu aja sebenarnya gerakan dari PP ini. Nah, kemudian ini ada laporan dari Yahoo Finance, beberapa prediksi dari si harga PP yang menarik ya. Di sini kita lihat dari 2025 hingga 2006 dan sampai dengan 2030. Ini beberapa prediksi dari Yahoo Finance yang mana kita lihat bahwa supply si PP kan kurang lebih 420,69 triliun dari token supply si PP. Nah, ini kita lihat ada price atau harga secara langsung, beberapa prediksi dari Yahoo Finance yang mana memprediksikan harga PP di tahun 2025. Ini kita lihat ya, harga terendahnya kata dia adalah 0,0708, kemudian teratanya adalah 0,001888 dan maksimumnya adalah 0,003345 dolar. Nih, kemudian kita lihat ya, kalau di tahun 2030 PP ya, tadinya ada nolnya itu ada 6. Kemudian kita lihat di 2030 tinggal 5, berarti mereka sudah melakukan kill 1 zero ya. Wah, kayaknya menyala sih buat PP.
Apalagi mungkin menuju halving Bitcoin selanjutnya. Karena halving Bitcoin kan baru terjadi tahun kemarin 2024. Ya kita nantikan lagi kayaknya sih 2028 ya kalau nggak salah ya. Ya makanya 2026, 2027 ya siap-siap bakal koreksi sebelum menuju ke 2028 bakal naik lagi. Itu kalau kita lihat siklus 4 tahun sekali. Makanya tahun ini, tahun 2025, dampak setelah halving Bitcoin 2024 kemarin, hampir saya katakan inilah tahun krusial buat Bitcoin. Kalian nggak pernah nyangka kan Bitcoin di angka 100 ribuan di tahun 2025 ini. Yes, semoga saja nggak muluk-muluk sih ya. Buat PP minimal, aduh kayaknya 0,3an, 0,4, 0,5an dolar atau 0,5 rupiahan atau mungkin di angka 1 rupiahan. Kayaknya menyala banget gitu ya buat PP. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena bagi kalian kalian sendiri selalu gunakan nyaman dan santai. Jadi pemilik market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun karena tenang dan santai. Terima kasih.